Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah pencipta langit dan bumi, Allah pemilik kehidupan kami. Hari ini kami bersyukur karena ada waktu bagi kami untuk kami bersama-sama beribadah menghadap Engkau. Kami bersama-sama bisa memuji Engkau. Dan hari ini, waktu ini, kami mau mendengarkan firman Allah. Engkau sendiri yang berbicara bagi kami dalam hati, pikiran kami secara pribadi. Sehingga firman-Mu sungguh tertanam, bertumbuh, berakar, dan berbuah. Engkau dimuliakan di dalam hidup kami. Kami menikmati penyertaan, berkat, sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati waktu ini, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema iman dan pergumulan. Mungkin kita berpikir di dalam hidup kita ini seorang pengikut Tuhan. Kita seorang yang percaya kepada Tuhan. Tapi kenapa ya? Banyak sekali tantangan, pergumulan, tekanan yang saya hadapi bersama dengan keluarga. Bahkan apa yang saya hadapi seakan terlihat lebih besar, lebih berat daripada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Hidup mereka tenang-tenang saja. Mereka menikmati hidup. Bahkan kita melihat sepertinya berkat yang mereka miliki jauh lebih besar daripada yang kita miliki. Karena itu hari ini, saudaraku, mungkin kita juga bertanya, kenapa Tuhan janji tapi seakan begitu lama? Janji sesuatu tapi belum juga terjadi di dalam hidup saya, dalam hidup keluarga saya. Saya tidak tahu apa yang saudara sedang alami, hadapi, yang saat ini sedang menekan pikiran kita. Mari saudaraku, kita buka Alkitab kita, Kejadian pasalnya yang ke-15. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Saya mau baca ayatnya yang ganjil, saudaraku semua baca ayatnya yang genap. Kejadian 15, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Sudah dapat semua? Kejadian pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudaraku, saya hampir skip kebenaran firman Tuhan ini. Karena saya sudah janji bahwa saya akan bahas tentang saksi-saksi iman, dan memang di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-10 sudah masuk pada pembahasan bagaimana Abram dan Sarah percaya kepada janji Allah
dan berkaitan dengan Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai ayat 6, maka saya nggak bisa mundur sampaikan ini. Kalau ikut hati saya menghindari ayat ini, saudara. Karena sejak tanggal 5 Januari 2020 saya tandai ayat ini di Alkitab saya. Tanggal 5 Januari 2020 saya baca ayat ini dan berkali-kali baca. Saya hanya pikir bahwa seakan Tuhan itu begitu lama untuk menjawab doa. Seakan itu Tuhan itu begitu lambat untuk mendengar setiap hari berdoa, Tuhan berikan ini, Tuhan berikan ini, Tuhan berikan keturunan, Tuhan berikan ini. Tapi enggak juga dijawab sampai hari ini kan. Khususnya untuk kami maksudnya. Jadi saya sering hampir hindari aja lah ayat ini, ganti aja ayat yang lain. Tapi Tuhan ingatkan saya bahwa ini yang harus disampaikan hari ini. Bahwa memang mungkin saudara lihat, oh Pastor Olin santai-santai aja, tidak punya pergumulan, tidak punya tantangan, tidak punya... tidak saudara, setiap kita orang yang beriman kepada Tuhan memiliki tantangan, memiliki pergumulan. Tentang saksi-saksi iman saya sampaikan di awal tahun ini kepada saudara, itu perjalanan iman saya dengan Tuhan. Memasuki tahun 2026 dengan tidak melihat segala sesuatu yang ada di depan, dengan seakan apa yang kita alami berbeda dengan apa yang kita harapkan. Saudara, saksi-saksi iman, orang-orang yang dianugerahi iman oleh Tuhan, berdiri tetap kuat, tetap kokoh karena Tuhan, itu yang bisa menguatkan kita. Dari bagian ini saudaraku ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama dikatakan di ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Saudara, bagian pertama ini kita mau pelajari bahwa ternyata Allah hadir di tengah ketakutan. Karena itu dikatakan dalam bagian ini, jangan takut. Saudara tahu kata jangan takut di dalam Alkitab itu ada berapa? Ada berapa? 365 kali. 365 kali itu seakan sama dengan jumlah hari dalam 1 tahun kan? Ada 365. Dan di Alkitab ada 365 kali dikatakan Tuhan kata jangan takut. Jadi kalau kita mau baca 1 hari 1 itu cukup. Dalam sepanjang tahun dari Januari sampai Desember kalau kita mau baca 1 hari 1 itu cukup. Kata jangan takut. Apakah ini sesuatu yang kebetulan? Tentunya tidak. Karena memang saudaraku, kita manusia sering sekali dirundung oleh ketakutan. Banyak hal yang membuat kita takut di dalam hidup ini. Kalau kita lihat di dalam pasal 14, Abram itu mengalahkan raja-raja dan menyelamatkan Lot. Kalau kita lihat bagian ayat pasal 14 menunjukkan bagaimana Tuhan berkarya menolong, memberkati dia, memampukan dia, menang atas raja-raja yang hebat. Dengan gagah berani dia melawan. Banyak orang, tapi dia hanya minta 300 lebih dari orang-orang yang ikut dia untuk melawan raja-raja itu. Tapi di ayat 15, di pasal 15 ayat 1 langsung diawali dengan perkataan Tuhan kepada Abram, jangan takut. Saudaraku, ini hal yang sangat luar biasa. Allah hadir ketika Abram sedang mengalami ketakutan. Ini menunjukkan bahwa Allah itu sangat mengetahui hatinya. Ini menunjukkan bahwa meskipun Abram belum mengungkapkan ketakutannya, dia belum bicara tentang ketakutannya kepada Allah, tapi Allah sudah tahu dia sementara di dalam ketakutan. Ini menunjukkan bahwa Allah sangat mengetahui hati manusia. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Allah.
Tidak ada yang bisa kita tutup-tutupi. Karena itu saudaraku, di tengah ketakutan inilah dikatakan berfirmanlah Tuhan. Berarti Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat memperhatikan umatnya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak mau membiarkan umatnya tinggal dan dikuasai oleh ketakutan apapun. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak mau orang-orang pilihannya tinggal di dalam ketakutan sehingga seakan rencana Tuhan di dalam hidupnya bisa terhambat. Karena itu saudaraku, dikatakan dalam bagian selanjutnya, akulah perisaimu. Artinya, Allah itu adalah Allah pelindung baginya. Karena memang ini masih berbicara berkaitan dengan pasal 14, dia baru menang terhadap raja-raja. Bisa jadi juga berkaitan dengan ketakutan bagaimana kalau mereka kembali datang menyerang. Dengan bala tentara mereka yang cukup banyak, yang besar. Tetapi Tuhan katakan, akulah perisaimu, akulah yang melindungi, akulah yang bertanggung jawab atas hidupmu. Bahkan kalau kita lihat ayat-ayat Alkitab lain, dikatakan bahwa Allah benteng hidupmu. Selanjutnya dikatakan, upamu akan sangat besar. Artinya bahwa Allah yang akan memelihara dan memberkati hidupnya. Saudaraku, coba kita merenung secara pribadi di dalam diri kita. Apa yang sedang membuat kita takut hari ini? Apa yang sedang kita gumuli hari ini? Apa yang sedang menekan hidup kita hari ini? Ayat firman Tuhan yang sama Tuhan mau sampaikan kepada kita hari ini. Jangan takut. Tuhan tahu bahwa kita takut. Tuhan tahu bahwa kita gentar menghadapi hari esok. Tuhan tahu bahwa kita gentar menghadapi segala sesuatu yang memang kita nggak bisa lihat. Tapi ingat, Tuhan itu hadir di tengah ketakutan umatnya. Yang kedua bahwa ketika Allah memperhatikan ketakutan Abram, ternyata Allah juga merindukan supaya Abram itu jujur kepada Allah. Allah merindukan umatnya untuk jujur. Ayat 2 di sana dikatakan, Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Saudaraku, coba perhatikan. Jawaban yang diberikan oleh Abram mengkonfirmasi dengan jelas bahwa memang dia takut. Iya kan? Jadi dikonfirmasi. Tuhan bilang bahwa jangan takut. Dan pada ayatnya yang selanjutnya, memang dia mengungkapkan ketakutannya. Dia menjelaskan ketakutannya. Jawaban Abraham ini menunjukkan bahwa Abraham itu tidak pura-pura kuat di hadapan Tuhan. Sekali lagi, jawaban Abraham menunjukkan bahwa dia bukan orang yang berpura-pura kuat di hadapan Tuhan. Ini menunjukkan keterbukaannya di hadapan Tuhan. Hal ini juga lah yang Tuhan rindukan, supaya memang Abraham terbuka. Seringkali kita manusia berpikir, kalau saya jujur kepada Tuhan, kalau saya seakan terlihat protes di hadapan Tuhan, apakah Tuhan akan menjawab saya?
Atau kalau kita jujur akan segala ketakutan kita akan kelihatan orang yang lemah iman. Kita akan kelihatan orang yang bersungut-sungut. Terkadang kita berusaha menyembunyikan sesuatu dari Tuhan, bahkan sesuatu dari orang-orang percaya, orang-orang seiman, supaya kita terlihat orang yang tetap kuat, supaya kita terlihat orang yang tetap tegar. Kita tidak mau kelihatan bahwa kita ini imannya lemah. Padahal saudara, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang terbuka dengan Tuhan, karena mereka mau datang untuk mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, apakah yang Engkau akan berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak? Kalau kita membaca dengan saksama bagian ini seakan secara sederhana Abraham mau katakan bahwa semua yang Tuhan berikan tidak ada gunanya, tidak ada artinya, tidak penting bagi saya karena saya nggak punya anak. Berat kan saudara menyampaikan ini kan? Karena itu hampir saya langkahi saudara. Kami menikah tahun ini 10 tahun ya. Tahun ini 10 tahun saudara. Tahun pertama, kedua, saudara tahu pertanyaan yang paling saya nggak mau dengar. Pertanyaan ini. Bahkan ada orang yang menghina. Dalam bahasa Manado itu seperti kalau tanaman itu, kalau kita nanam sesuatu, sepertinya kita ini bibit yang yang tidak layak digunakan itu apa? Ada keluarga saya yang ngomong seperti itu. Sepertinya bibit kamu ini tidak layak digunakan gitu. Agak kasar kalau di dalam bahasa daerahnya. Jadi saya nggak mau sampaikan. Ada orang yang menghina, ada orang yang mendukung dan lain sebagainya. Karena itu tahun pertama, kedua, bahkan sampai ketiga, sebelum kita deal dengan diri kita sendiri, susah sekali saudara. Karena itu semua orang itu pasti punya pergumulan. Kalau dia sudah usianya mulai masuk 25 ke atas, baru dia belum punya pasangan, orang terus menerus tanya, kapan menikahnya? Sakit nggak telinganya? Sakit. Baru kalau dia sudah menikah, dia akan punya pergumulan, kapan punya anaknya? Kalau dia sudah punya anak, dia akan punya pergumulan lagi, bagaimana mendidik, mengurus, bahkan ketika anaknya melakukan sesuatu, orang bilang, kok anaknya begitu? Dan lain sebagainya, sampai kita memang mati. Setiap orang pasti akan menghadapi tantangan dan pergumulan. Jadi saudaraku, ini hal yang tidak mudah bagi Abraham, karena apa? Dia menerima janji di pasal 12 ayat 4, bahwa dia akan memiliki banyak keturunan, dan keturunannya akan menjadi berkat. Itu di usia yang ke-75. Usia 75 tahun, saudara pernah lihat di dunia hari ini ada orang yang punya anak 75 tahun? Ada nggak? Saya belum pernah dengar berita sih, tapi saya nggak tahu ada atau tidak. Tapi orang usia 35, 40 ke atas saja sudah berpikir, saudara. Apalagi usia Abraham ketika menerima janji, itu 75 tahun. Itu di pasal 12. Dan ini di pasal 15, memang firman Tuhan tidak mencatat dengan jelas. Dan memang tidak disebutkan usianya berapa pada saat itu. Tetapi pasti sudah melewati tahun, saudara. Dan dia belum menerima janji itu. Abraham baru punya anak di usia 100 tahun. Berarti 25 tahun dia menanti. Baru 10 tahun saya, saudara. Berarti Abraham benar-benar merasa, apakah benar Tuhan berjanji? Apakah ia akan Tuhan berikan? Orang usia saya semakin bertambah hari lepas hari. Bahkan istri saya sudah semakin tua. Bahkan dikatakan dia adalah seorang yang mandul, saudara. Apakah bisa? Jadi pertanyaan Abraham ini menunjukkan keterbukaannya, kejujurannya di hadapan Tuhan. Dan inilah pergumulannya di hadapan Allah. Dan inilah ketakutannya yang dia sampaikan. Dia terbuka dengan Tuhan.
karena dia tahu Tuhan yang sudah panggil dan pilih hidupnya. Dia terbuka dengan Tuhan karena dia tahu Tuhan yang menetapkan langkah hidupnya. Dia terbuka dan tidak menyembunyikan sesuatu kepada Tuhan. Artinya bahwa dia membawa segala ketakutannya kepada Tuhan. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam diri Abram berkaitan dengan situasi dan kondisi yang dia alami. Tapi dia tidak hanya simpan di dalam hati. Saudaraku, orang yang beriman kepada Tuhan, ketika ada ketakutan di dalam dirinya, kecemasan di dalam dirinya, dia bukan semakin jauh dari Tuhan, tetapi harusnya dia semakin dekat dengan Tuhan. Banyak orang ketika mengalami ketakutan, pergumulan, tantangan, semakin jauh dengan Tuhan. Mengambil jalan-jalan pintas, memuaskan dirinya sendiri dengan segala sesuatu yang dia pikir, oh kalau saya buat ini, saya akan lupa segala sesuatu. Kalau orang contohnya dia mabuk gitu ya, karena dia punya banyak masalah, dia mabuk, dia minum, kan akan seakan lupa segala sesuatu. Tapi itu hanya sementara. Banyak orang ketika dia mengalami sesuatu, dia semakin jauh dengan Tuhan. Padahal sebenarnya saudara, di dalam ketakutan kita Tuhan hadir dan Tuhan mau kita berkomunikasi dengan Dia. Tuhan mau kita terbuka. Bahkan terkadang kita bisa mencurahkan segala sesuatu, terkadang kemarahan kita ungkapkan kepada Tuhan. Kalau dihitung saya sudah berkali-kali marah kali sama Tuhan ya. Waktu saya kuliah, saudara, saya tidak punya sponsor untuk membiayai kuliah saya. Saya masuk di ruang doa. Awalnya saya nggak berdoa, saudara. Saya pukul tembok, bahkan saya taruh kepala saya di tembok. Tuhan, apakah saya dipanggil Tuhan nggak? Masa sponsor saja, orang biayai hidup saya, orang biayai studi saya nggak ada. Apakah saya benar dipanggil Tuhan? Hampir angkat koper saya, saudara. Tapi kurang lebih 5 bulan setelah itu ada satu dosen yang panggil saya. Dia bilang begini, Oin, kamu dapat anugerah Tuhan. Sponsor yang mensponsori dia waktu kuliah masih mau melanjutkan supportnya kepada orang lain dan dia kasih ke saya. Jadi saudaraku, ketika kita mengalami sesuatu, sepahit apapun di dalam hidup kita, datang sama Tuhan. Jangan semakin jauh dengan Tuhan. Jangan mengambil jalan-jalan pintas dengan kekuatan kita sendiri. Percaya saudara, apa yang sudah Tuhan mulai dengan kasih karunia-Nya di dalam hidup kita, Dia juga yang akan menyelesaikan karena Dia adalah Allah yang setia. Karena itu jangan sekali-sekali maju dengan kekuatan kita sendiri. Jangan sekali-sekali pakai kekuatan kita. Kita pikir kita mampu. Kita pikir kita punya segala sesuatu, materi dan apapun untuk kita berjalan. Dan tidak peduli dengan Tuhan. Pasti suatu waktu kita akan menemui jalan buntu. Karena memang sesuatu yang dimulai oleh Tuhan dengan kasih setia-Nya tidak mungkin diselesaikan dengan kekuatan manusia yang terbatas. Yang ketiga, saudaraku, Allah membenarkan orang yang percaya. Ayat 6 di sana dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abraham itu dibenarkan bukan karena perbuatannya. Abraham itu dibenarkan bukan karena dia melakukan segala sesuatu yang sudah semuanya sempurna di hadapan Allah. Tidak. Tapi dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Dia dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatannya. Abraham dibenarkan karena meskipun dia belum melihat bahwa dia akan punya anak, secara fisik dia belum melihat, tapi dia percaya. Meskipun dia belum mengalami, tapi dia tidak dikendalikan oleh situasi pada saat itu.
Roma 3 ayat 28 di sana dikatakan, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Hampir di setiap firman Tuhan saya sampaikan hal ini, saudara. Bahwa setiap kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita. Kita dibenarkan bukan karena kita sempurna dan layak untuk dibenarkan. Tapi kita dibenarkan karena kita beriman kepada Allah yang menyatakan kasih karunia-Nya yang tidak pernah terbatas bagi kita manusia berdosa. Seorang yang memiliki iman sejati tetap percaya ketika ada dalam ketakutan. Seorang yang memiliki iman sejati tetap berharap meskipun dia belum melihat. Seorang yang memiliki iman yang sejati, dia tetap bersandar kepada Allah, bukan pada situasi. Kalau hanya melihat situasi, saudara, kita pasti sudah menyerah. Tetapi karena kita tahu bahwa kita beriman kepada Allah yang hadir di dalam hidup kita, dalam setiap ketakutan, kecemasan, kebingungan. Kita beriman kepada Allah yang siap kapan saja kita datangi. Karena itu Alkitab katakan, berbahagialah orang yang meneteskan air mata. Saudara, banyak orang pikir kalau kamu meneteskan air mata, lemah. Terbalik, saudara. Orang yang siap meneteskan air mata di hadapan Tuhan adalah orang yang tahu bahwa dia percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada satu kalimat bijak katakan, hanya orang-orang yang menggunakan lututnya yang bisa berdiri menghadapi arus dunia ini. Kekuatan orang percaya hanya ada pada lutut, bukan ada pada kekuatan. Kita sendiri yang tahu akan kondisi kehidupan kita hari ini, saudara. Tapi mari kita keluar dari tempat ini dengan keyakinan bahwa kita punya Allah. Meskipun segala sesuatunya seakan kita belum melihat jawaban.